Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lea Marani Berginting dengan NIM 4001132065040 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dengan NIM 400111320650033. Di sini kami akan menjelaskan tentang penilaian tingkat kesehatan bank yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu pengertian tingkat kesehatan bank. Menurut Iswi Haryani dalam buku Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet tahun 2010, yang dimaksud dengan tingkat kesehatan suatu bank yaitu hasil penilaian secara kualitatif atas berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi atau kinerja bank. Penilaian tersebut dilakukan terhadap berbagai aspek, seperti faktor modal, kualitas aset, manajemen, rentabilitas atau hasil perolehan investasi, likuiditas atau posisi keuangan kas suatu perusahaan, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum dibuat atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. Selanjutnya, jenis penilaian tingkat kesehatan bank. Ada dua jenis penilaian tingkat kesehatan bank, yakni yang pertama, penilaian tingkat kesehatan bank secara individual. Jenis penilaian ini disebut juga sebagai self-assessment. Penilaian ini dilakukan oleh pihak intern bank itu sendiri. Penilaian ini menggunakan 4 faktor, yakni profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. Yang kedua yaitu penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Jenis penilaian ini dilakukan secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko. Penilaian ini juga menggunakan 4 faktor yaitu profil risiko, GCG, rentabilitas, serta permodalan. Hanya saja penilaian ini dikonsolidasikan antara perusahaan anak dengan bank tersebut. Dalam hal ini, perusahaan bank merupakan perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh bank secara langsung baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan penilaian kesehatan bank yang pertama untuk tolak ukur bagi manajemen untuk menilai apakah pengelolaan bank dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun perbankan atau secara keseluruhan. Selanjutnya ada faktor dan indikator penilaian tingkat kesehatan bank. Yang pertama yaitu profil risiko. Adalah penilaian terhadap risiko inheren serta kualitas penerapan manajemen risiko dalam penjalanan operasional bank. Penilaian risiko ini jika dilihat lebih detail mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, serta risiko reputasi. Kedelapan penilaian risiko ini seluruhnya berkaitan dengan kegiatan operasional bank. Yang kedua yaitu good corporate governance, adalah penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip GCG dengan pendekatan RGEC atau risiko profil good corporate governance, earning and capital, yang didasarkan pada 3 aspek utama yaitu governance struktur, governance proses, serta governance output.
Berikut penjelasannya. Yang pertama itu governance struktur, mencakup pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Yang kedua, governance proses, mencakupi fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern serta ekstern, penerapan manajemen risiko, penyediaan dana, serta rencana strategis bank. Yang ketiga itu governance output, mencakup transparansi kondisi keuangan serta non-keuangan, dan penerapan GCG yang sesuai prinsip transparansi, accountability, responsibility, independensi, serta fairness atau tarif. Yang ketiga itu rentabilitas atau earning, adalah penilaian terhadap kinerja, rentabilitas sumbernya, serta sustainability earnings bank. Rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian rentabilitas didasarkan pada yang pertama itu perbandingan laba sebelum pajak 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha di periode yang sama. Yang kedua itu perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional di 12 bulan terakhir. Terakhir yaitu permodalan atau kapital, adalah penilaian faktor permodalan yang meliputi tingkat kecukupan dan pengelolaan modal. Faktor yang dibutuhkan untuk menilai tingkat kesehatan bank sama dengan indikator yang diperlukan dalam penilaian. Hanya saja untuk indikator atau parameter penilaian ini bisa ditambahkan sesuai dengan indikator yang diinginkan bank, asalkan indikator ini sesuai dengan karakteristik bank dan kompleksitasnya. Predikat kesehatan bank, tingkat kesehatan suatu bank digolongkan dalam 4 kategori. Sistem pemberian nilai dalam menetapkan tingkat kesehatan didasarkan pada sistem kredit dengan nilai kredit 0 sampai 100. Predikat 100 sampai 81 dinyatakan sehat dan 81 sampai 66 dinyatakan cukup sehat dan 66 sampai 51 dinyatakan kurang sehat dan 51 sampai 0 dinyatakan tidak sehat. Selanjutnya adalah CAMEL. CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank. CAMEL merupakan tolak ukur yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMEL terdiri dari 5 kriteria yaitu modal, aktiva, manajemen, pendapatan, dan likuiditas. Apabila peringkat CAMEL di bawah 81 memperlihatkan kondisi keuangan yang lemah yang ditunjukkan oleh neraca bank, seperti rasio kredit tak lancar terhadap total aktiva yang meningkat. Apabila hal tersebut tidak diatasi, masalah itu dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Bank yang terdaftar pada daftar pengawasan dianggap sebagai bank bermasalah dan diperiksa lebih sering oleh pengawas bank jika dibandingkan dengan bank yang tidak bermasalah. Bank dengan peringkat CAMEL di atas 81 adalah bank yang pendapatan yang kuat dan aktiva tak lancar yang sedikit, namun peringkat CAMEL tidak pernah diinformasikan secara luas. Fungsi analisis CAMEL. Penilaian tingkat kesehatan bank umum di Indonesia menggunakan analis CAMEL dimulai diberlakukan sejak adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10 PBI/2005. Selain menilai tingkat kesehatan bank, analisis CAMEL digunakan untuk mengukur kinerja dan mendeteksi masalah yang berisiko mengganggu kelancaran operasional bank. Aspek dalam analisis CAMEL adalah aspek yang memberikan pengaruh paling kuat terhadap kondisi keuangan bank. Maka dari itu, analisis CAMEL menjadi tolak ukur penilaian tingkat kesehatan bank dan kinerja perusahaan yang akan dilakukan oleh pengawas bank. Rasio CAMEL dapat menggambarkan hubungan antara akun dalam laporan keuangan yang sekaligus menunjukkan kondisi atau posisi keuangan suatu bank. Bank yang sehat pastinya dapat memberikan layanan perbankan yang baik kepada masyarakat. Selanjutnya ada penilaian untuk menentukan kesehatan bank, biasanya menggunakan analisis CAMEL. Berikut ini adalah aspek-aspek penilaian kesehatan bank. Yang pertama yaitu aspek permodalan. Yang dinilai adalah permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko atau AMTR dan sesuai dengan ketentuan pemerintah CAR tahun 1999 minimal harus 8%. Yang kedua yaitu aspek kualitas aset.
yaitu untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penyisian penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia. Yang ketiga, aspek kualitas manajemen. Kualitas manajemen dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja. Kualitas manajemen juga dilihat dari segi pendidikan dan pengalaman dari karyawannya dalam menangani kasus-kasus yang terjadi. Penilaian kesehatan bank di bidang manajemen tidak lagi didasarkan pada 250 aspek berkaitan dengan permodalan, likuiditas, kualitas aset, dan rentabilitas. Tetapi kini penilaiannya hanya didasarkan pada 100 aspek saja. Yang keempat yaitu aspek likuiditas. Suatu bank dapat dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua utang-utangnya, terutama simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih, dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Yang kelima, aspek rentabilitas merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya, apakah setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sangat sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat. Penilaian juga dilakukan dengan rasio laba terhadap total aset atau ROA dan perbandingan biaya operasi dan pendapatan operasi. Yang keenam yaitu aspek sensitivitas. Aspek penilaian kesehatan bank ini dimulai oleh Bank Indonesia sejak Mei 2004. Seperti kita ketahui, dalam melepaskan kreditnya, perbankan harus memperhatikan dua unsur, yaitu tingkat perolehan laba yang harus dicapai dan besarnya resiko yang akan dihadapi. Pertimbangan resiko yang harus diperhitungkan berkaitan erat dengan sensitivitas perbankan. Sensitivitas terhadap risiko ini penting agar tujuan memperoleh laba dapat tercapai dan pada akhirnya kesehatan bank juga terjamin. Contoh penilaian tingkat kesehatan bank, misalnya Bank A melakukan berbagai analisis dan penilaian secara kuantitatif dan atau kualitatif terhadap keempat faktor seperti profil risiko yang dimiliki bank, GCG, tingkat perolehan laba, serta permodalan bank tersebut. Perhitungan kuantitatif yang dilakukan Bank A meliputi nilai perolehan laba lewat perbandingan, profil risiko, GCG, serta modal yang dimilikinya. Setelah itu, bank ini juga akan melakukan proses penilaian kualitatif terhadap keempat faktor tersebut. Setelah melakukan perhitungan dan penilaian, akan diketahui nilai peringkat komposit Bank A. Peringkat komposit secara tidak langsung akan mempengaruhi operasional atau kelangsungan usaha. Dalam hal ini, Bank Indonesia berwenang untuk menurunkan tingkat peringkat komposit tingkat kesehatan bank apabila ditemui pelanggaran atau permasalahan. Sekian.